Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bunda Ipi. Teman-teman, ketemu lagi ya dengan aku Bunda Ipi. Di video kali ini aku nggak beberes, nggak masak-masak, karena aku lagi ngurusin ini mau perpanjang paspor nih ya, perpanjang paspor aku sama anak aku gitu, biar bisa pulang ke Malaysia karena udah lama belum pulang lagi ke Malaysia. Dan paspor kita itu kebetulan udah habis masa berlakunya, jadi ini aku mau perpanjang lagi ya, biar besok pas ada cuti atau libur panjang kita bisa pulang ya ke Malaysia. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan kalau mau bikin paspor atau kalau mau perpanjang paspor, apalagi sekarang ada aplikasi M-Paspor yang bikin cepet banget buat bikin paspornya itu, dan juga pokoknya nggak sampai 5 menit, tinggal isi kelar, terus datang ke kantor imigrasi gitu ya teman-teman. Caranya dan syarat-syaratnya apa saja, yuk ikuti terus video aku ya. Nah, cara yang pertama tentu saja kalau mau bikin paspor atau mau perpanjang paspor, teman-teman harus download aplikasi M-Paspornya ya. Nah, ini aplikasi M-Paspornya teman-teman bisa download di Google Play Store ya. Di Play Store ini nih aplikasi M-Paspornya teman-teman download dulu. Setelah di-download, nanti teman-teman bikin akun dulu, pakai email yang kita punya ya. Nah, gini nih setelah di-download nanti kita bikin bikin akun gitu ya. Nah, ini di sini ya, nanti kita isi emailnya. Jadi kita udah punya akun di M-Paspor. Nah, untuk langkah selanjutnya, syaratnya apa saja sih kalau kita mau bikin paspor? Nah, ini aku mau bikin paspor yang biasa ya, atau paspor wisata. Karena aku kalau pulang ke sana itu nggak boleh lama-lama, lagian juga aku kerja, anak-anak juga sekolah. Paling lama itu biasanya aku 25 hari ya teman-teman. Jadi aku menggunakan paspor wisata, dan kalau ke Malaysia itu nggak butuh visa ya teman-teman. Jadi cukup paspor aja. Nah, ini paspor lama aku. Jadi syarat-syaratnya atau dokumennya apa saja yang harus disiapkan gitu. Setelah tadi download M-Paspor, terus aku udah punya akun di M-Paspor, lalu kita klik di situ permohonan ya. Nanti ada kata permohonan gitu ya. Kita klik aja permohonan di M-Paspornya itu. Kita klik permohonan. Nah, kalau teman-teman belum punya paspor, teman-teman bisa pilih belum punya. Karena aku sudah punya, jadi aku udah pernah punya gitu, mau perpanjang bukan bikin baru, jadi aku bakalan klik sudah pernah punya paspor. Nah, untuk langkah selanjutnya kita ikutin semua step by stepnya di dalam M-Paspor itu. Gampang banget, paling nama, alamat, alamat domisili, alamat KTP. Nah, dokumennya apa saja sih yang harus disiapkan? Karena aku perpanjang, jadi aku siapkan dulu paspor lama aku. Nah, ini semua bisa difoto dalamnya gitu ya. Difoto nih bagian sininya nih, bagian sininya. Nah, ini bagian sininya nih difoto gitu ya. Ini paspor anak aku dua-duanya. Nah, ini paspor aku, ini paspor anak aku yang satunya ini nih. Nah, ini difoto atau di scan gitu ya teman-teman, paspor lamanya kalau sudah pernah punya paspor. Terus yang kedua itu KTP ya teman-teman, KTP. Terus akte kelahiran. Nah, akte kelahiran, kalau nggak punya akte gimana bun? Kalau nggak punya akte, teman-teman boleh pakai ijazah ya. Ijazahnya jangan pakai ijazah yang kuliah. Aku juga nggak pakai ijazah kuliah aku pakai ijazah waktu SMA. Karena di ijazah SMA itu ada nama orang tua kita dan juga ada tanggal lahir kita ya teman-teman. Jadi pakai ijazah SMA itu di scan atau di foto. Nanti buat di dalam HP itu buat di download ke M-Paspor gitu ya, buat dimasukin dokumennya ke M-Paspor. Sesudah itu
Juga kartu keluarga ya teman-teman. Ini kalau anak aku ada aktenya ya, nih ini akte, anak-anak aku ada aktenya gitu, jadi bisa ya pakai akte. Nah ini juga, ini ada kartu keluarga ya teman-teman. Kartu keluarganya juga jangan lupa difoto dan juga di scan, atau di scan lah, boleh difoto boleh di scan, yang penting jelas buat dimasukin ke M-Paspornya ya. Jadi setelah semuanya terisi, semua data-datanya semua terisi gitu ya. Di situ kalau misalnya kita alamat KTP sama alamat domisili nggak sama, isi aja nggak apa-apa. Tapi ketika KTP ku, misalnya tuh KTP ku kan bukan Jakarta, tapi aku tinggal di Jakarta gitu ya teman-teman. KTP ku kebetulan masih Bandung gitu. Jadi aku nanti minta surat domisili, boleh dari Pak RT atau dari tempat kerja. Dulu aku pakai surat dari tempat kerja aku ya. Nah sekarang juga aku pakai surat dari tempat kerja aku. Itu sih suratnya nggak dimasukin ke dalam M-Paspor ya teman-teman, tapi nanti bakalan aku bawa pas ke kantor imigrasi. Nah kita lanjut ya ke dalam bagian M-Paspornya itu. Kalau semuanya sudah terisi, nanti lanjut ke bagian, kalau semuanya sudah terisi, nanti lanjut ke bagian terakhir ya, untuk pilih kantor imigrasi mana yang bakalan kita tuju. Itu aku sih pilih yang terdekat aja ya dengan kita, jadi nggak menyulitkan gitu, jadi nggak susah, pilih yang bikin nyaman aja. Aku kebetulan paling deket itu dengan kantor imigrasi yang ada di Tanjung Priok ya, jadi deket banget, jadi aku pilih itu. Terus kita tentuin tanggalnya, tanggal berapa. Nah kalau kita udah tentuin tanggalnya, kita usahakan itu harus bisa datang ya teman-teman, karena setelah ini semua terisi, tentuin tanggal datangnya, tempatnya juga, kita harus langsung bayar. Nah bayarnya berapa? Bayarnya murah aja teman-teman, karena aku bikin paspor yang biasa ya, bukan e-paspor atau elektronik paspor. Kalau yang paspor biasa yang seperti buku ini cuman 350.000, jadi murah ya, tanpa calo gitu, langsung isi sendiri, ketik, gak sampai 5 menit udah kelar. Nah, gimana cara pembayarannya? Cara pembayarannya itu kebetulan aku pakai Livin Mandiri ya teman-teman, jadi tinggal klik aja dari HP. Setelah terakhir udah dapat tanggal, udah dapat waktu yang ditentukan, nanti akan keluar kode billingnya ya, kode billnya buat dibayar gitu ya, kayak kita belanja di all shop gitu kan, ada kode yang harus dibayarkan. Nah itu sama seperti itu ya. Nah terus kita masukin, kita klik dari pokoknya kita pakai pembayaran yang kita punya apa aja bisa kok, semuanya bisa untuk dipakai pembayaran buat paspor ya. Kebetulan aku Mandiri, jadi aku pakai Mandiri. Aku tinggal klik pajak, klik PNB, terus bea cukai atau pajak, terus masukkan kopi kodenya, terus aku klik bayar, udah selesai. Jadi tinggal tunggu proses pembayaran ya. Kalau masih proses menunggu itu, nanti warna dari si datanya tuh seperti ini ya teman-teman. Nih masih kuning nih. Nih, ini keterangannya masih menunggu tuh gitu ya, masih menunggu gitu ya kalau kuning gitu. Sampai kita tunggu ya teman-teman, sampai warnanya berubah menjadi hijau. Kan tadinya tuh aku udah selesai, udah bayar, tapi ternyata di proses M-Paspornya tuh masih proses menunggu dibayar, padahal kan udah dibayar ya. Itu aku sempat khawatir ya teman-teman, kok masih nggak berubah gitu prosesnya, masih statusnya tuh nggak berubah, tetap masih menunggu dibayar. Nah ternyata kita tunggu aja sampai malam atau besoknya itu bakalan berubah. Nah itu kita juga dapat email ya teman-teman, prosesnya udah selesai atau belum. Oh iya, teman-teman juga harus cepet-cepet ya melakukan pembayarannya. Setelah kita isi semua datanya di M-Paspor, teman-teman harus cepet-cepet melakukan pembayaran, karena itu ada batas waktunya cuma 2 jam gitu, jadi harus langsung dibayar. Nah kalau udah selesai semua, udah dibayar, nanti kita di M-Paspornya itu dapat surat, di situ ada barcode-nya juga buat di print, dan itu surat buat dibawa ke kantor imigrasi yang kita udah tentuin tadi ya. Nah tips dari aku biar nggak bolak-balik, jangan sampai ada dokumen yang tertinggal atau ketinggalan ya teman-teman. Sebentar ya, azan.
sebentar ya teman-teman, azan dulu ya, jadi di skip dulu ya sebentar ya. Lebih baik, takutnya di sana kan kita nggak tahu ada tempat fotokopi atau enggak. Jadi si dokumen-dokumen aslinya ini, semua dokumen aslinya ini kita bawa dan juga kita fotokopi dari rumah. Jadi sampai sana itu pas datang, pengalaman aku waktu dulu itu semua dokumen sudah beres. Jadi tinggal tunggu buat sidik jari sama wawancara gitu ya teman-teman. Jadi sekarang lebih mudah lagi gitu ya, lebih gampang lagi. Kan kemarin sih banyak yang tanya gitu, khawatir, aku juga sempet deg-degan gitu ya kan. Padahal aku statusnya udah bayar loh, udah berhasil, tapi kok masih menunggu. Pas aku tanya-tanya, aku baca-baca, ternyata memang prosesnya agak lama. Tapi kalau toh terjadi seperti itu gitu ya teman-teman, kita udah berhasil di pembayaran, tapi statusnya masih belum berubah, tetap menunggu pembayaran. Teman-teman tetap aja datang sesuai jadwal yang ditentukan ya di M-Paspornya itu, di print saja sama bukti pembayarannya. Nanti sampai sana juga katanya tetap diurus seperti biasa gitu, karena kita memang udah bayar gitu ya ke negara gitu. Jadi bakalan diurus sama petugasnya juga, dilayani dengan baik gitulah ya teman-teman. Pokoknya dokumennya itu semua harus dibawa, jangan sampai ada yang ketinggalan biar nggak bolak-balik. Biasanya sih cepet ya, dan kita harus datang 30 menit sebelum waktu yang ditentukan. Misalnya pagi jam 8 ya, kita setengah 8 tuh udah sampai di sana gitu ya, buat ambil nomor antrian sama buat wawancara sama buat sidik jari, terus foto. Nah gitu aja, nanti tinggal dikabarin kapan si paspornya itu beres. Nah ini aku mau perpanjang biar bisa pulang. Nah gitu teman-teman, jadi aplikasi M-Paspor itu gampang dan mudah banget dan cepet banget gitu ya, buat kita yang mau perpanjang atau mau bikin paspor baru gitu. Jadi itu saja ya teman-teman, tips dari aku bikin paspor atau perpanjang paspor. Caranya dari M-Paspor itu memang sangat mudah. Jadi semoga sedikit banyak pengalaman aku ini ada manfaatnya ya buat kita semua. Terima kasih teman-teman udah ngikutin video aku. Oh iya, buat besok aku pas ke kantor imigrasinya, nanti aku buatin vlognya ya, biar tahu di sananya ngapain aja. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.